Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di Cahaya Ilmu Channel. Kali ini saya akan menceritakan kisah kesatria Jawa, tepatnya di daerah Blora, Jawa Tengah. Kesatria tersebut bernama Aryo Penangsang. Kisah kepahlawanannya dibelokkan dan dihitamkan seakan dia seorang pembunuh yang licik dan rakus kekuasaan. Tapi, apakah memang seperti itu? Simak video sampai selesai agar mendapatkan versi lengkapnya. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah atas bantuan Wali Songo. Menurut Serat Kanda, Raden Patah memiliki 3 orang putra. Yang pertama adalah Pati Unus, yang bergelar Pangeran Sabranglor. Putra yang kedua adalah Surowiyoto atau Raden Kikin, yaitu ayah dari Aryo Penangsang. Kemudian putra yang ketiga adalah Raden Trenggono. Hak dari tahta kerajaan Demak Bintoro jatuh kepada putra pertama, yaitu Pati Unus. Namun, pada tahun 1521 Masehi, Pati Unus gugur pada saat menyerbu Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus memiliki nama anumerta yaitu Pangeran Sabranglor. Pasca wafatnya Pati Unus, maka putra Raden Patah yang tersisa tinggal 2 orang, yaitu Surowiyoto atau Raden Kikin dan Raden Trenggono. Raden Kikin memiliki 2 orang putra, yang pertama bernama Aryo Penangsang dan yang kedua bernama Aryo Mataram. Sementara Raden Trenggono memiliki putra bernama Raden Mukmin atau yang dikenal sebagai Sunan Prawoto dan juga memiliki putri yang bernama Ratu Kalinyamat. Raden Kikin lahir dari istri ketiga, sedangkan Raden Trenggono lahir dari istri pertama. Hal inilah yang jadi polemik perebutan tahta kekuasaan Demak Bintoro kian deras. Sebagai putra yang lebih tua, semestinya tahta kerajaan Demak Bintoro jatuh kepada Raden Kikin. Namun, konspirasi perebutan tahta kekuasaan Demak Bintoro pun terjadi, agar tahta kekuasaan Demak Bintoro jatuh kepada Raden Trenggono. Maka Raden Kikin akhirnya dibunuh oleh keponakannya sendiri, yakni putra dari Raden Trenggono yang bernama Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Sebagai adipati Jipang, Raden Kikin dikenal memiliki kesaktian khas Jipang, yaitu ilmu kebal dari segala macam bentuk senjata ataupun pusaka. Oleh karena itu, Sunan Prawoto secara diam-diam mencuri keris pusaka milik Kanjeng Sunan Kudus yang bernama keris Kiai Setan Kober dan mengutus bawahannya untuk menghabisi Raden Kikin. Diceritakan bahwa setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, Raden Kikin kemudian pulang melewati sebuah sungai. Utusan Sunan Prawoto segera menjalankan tugasnya untuk menghabisi Raden Kikin. Karena kesaktian dari keris pusaka Kiai Setan Kober, maka sontak saja membuat ilmu kebal yang dimiliki oleh Raden Kikin tidak kuasa menghadapi keris yang sangat dahsyat ini. Akhirnya Raden Kikin gugur mengapung di sungai tersebut. Sejak saat itu, Raden Kikin dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen atau bunga yang gugur di sungai. Setelah wafatnya Raden Kikin, kemudian kedudukan Adipati Jipang digantikan oleh anaknya yang bernama Aryo Penangsang. Saat itu usia Aryo Penangsang masih 16 tahun, sehingga pemerintahannya dibantu oleh Patih Mentaun. Wilayah Jipang itu sendiri saat ini terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sejak gugurnya Pati Unus dan Raden Kikin, maka Raden Trenggono naik tahta menjadi Raja Demak pada tahun 1521 Masehi. Raden Trenggono diangkat menjadi Raja Demak Bintoro dengan gelar Sultan Trenggono. Di bawah pemerintahannya,
Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dengan menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, dibantu oleh Kesultanan Cirebon, Adipati Kuningan, dan juga Kesultanan Banten. Suatu hari ada kisah yang menggemparkan. Seekor kerbau mengamuk di istana Demak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalaunya. Setelah itu, muncullah Mas Karepet atau Joko Tingkir sebagai pahlawan yang mampu menjinakkan kerbau tersebut. Hal ini kemudian membuat kagum Sultan Trenggono kepada Joko Tingkir, sehingga Joko Tingkir diangkat menjadi pengawal raja. Seiring berjalannya waktu, karena ketangkasan Joko Tingkir dan kesaktiannya, ia dinikahkan dengan anaknya yang bernama Ratu Mas Cempoko. Kemudian Joko Tingkir diangkat menjadi Adipati Pajang yang bergelar Hadiwijaya. Sultan Trenggono gugur pada tahun 1546 Masehi. Menurut beberapa sumber, Sultan Trenggono gugur ditusuk oleh bocah yang baru berumur 10 tahun. Pasca wafatnya Sultan Trenggono, maka Sunan Prawoto menggantikan ayahnya menjadi Raja Demak yang keempat. Mengetahui bahwa orang yang membunuh ayahnya kini telah naik tahta menjadi Raja Kerajaan Demak, membuat Arya Penangsang kian merasa sakit hati. Ia merasa semestinya ayahnya, yaitu Raden Kikin, yang menjadi Raja Demak. Lalu nanti akan diteruskan kepadanya yang berhak menjadi Raja Kerajaan Demak Bintoro. Arya Penangsang mendapat dukungan dari Kanjeng Sunan Kudus yang merupakan gurunya sejak kecil. Kanjeng Sunan Kudus berpendapat bahwa Arya Penangsang yang merupakan cucu Raden Patah ini memiliki terah yang sah sebagai pewaris tahta Kerajaan Demak. Oleh karena itu, maka Kanjeng Sunan Kudus memberikan dukungannya. Konon, sejarah nama Arya Penangsang adalah begini. Pada saat kecil, ia ikut ayahnya yakni Raden Kikin menjalankan sholat Jumat di masjid. Dan sepulang sholat Jumat, anak dan ayah ini pulang melewati sebuah sungai. Pada saat itulah datang orang suruhan Sunan Prawoto yang tiba-tiba menyerbu dan membuat gugur Raden Kikin. Arya Penangsang yang melihat ayahnya wafat di tangan orang suruhan dari Sunan Prawoto ini menangis sejadi-jadinya dan segera lari menyeburkan diri ke dalam sungai untuk menyelamatkan diri. Namun karena masih kecil, maka ia tidak bisa berenang dan kemudian hanyut ditelan oleh sungai tersebut sampai akhirnya temangsang atau tersangkut ke dalam sebuah pohon, kemudian ditemukan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Sejak saat itulah namanya menjadi Arya Penangsang. Kanjeng Sunan Kudus bukan sekedar menjadi gurunya saja, tetapi juga sebagai pengganti ayahnya. Maka segala macam ilmu agama, ilmu kanuragan, dan juga kesaktian telah diajarkan kepada Arya Penangsang hingga ia tumbuh dewasa menjadi seorang ksatria yang tangguh, gagah, dan perkasa. Kanjeng Sunan Kudus seringkali memberikan tausiah dan wejangan kepada Arya Penangsang agar memadamkan api dendam yang membara dalam dadanya. Karena menyimpan sebuah dendam hanya akan menimbulkan bencana dan akan menambah angkara murka. Jika saja ia diizinkan membalas dendam oleh Sunan Kudus, maka Arya Penangsang akan melakukan dengan tangannya sendiri. Namun, karena tidak diizinkan, maka Arya Penangsang kemudian mengutus orang kepercayaannya yang sakti mandraguna yang bernama Rangkut untuk menghabisi Sunan Prawoto. Arya Penangsang meminjamkan keris Kiai Betok kepada Rangkut untuk melancarkan tugasnya. Akhirnya, pada tahun 1549 Masehi, berangkatlah utusan Arya Penangsang yang bernama Rangkut ini untuk menghabisi Sunan Prawoto. Saat bertemu dengan Rangkut yang merupakan utusan dari Arya Penangsang, maka Sunan Prawoto menyadari bahwa ini adalah bagian dari kesalahannya di masa lampau, karena dibutakan oleh ambisi kekuasaan yang telah membuat gugur pamannya, yakni Raden Kikin atau ayah dari Arya Penangsang. Maka Sunan Prawoto rela jika harus menerima kisos atau dibuat gugur oleh utusan Arya Penangsang ini.
Rangkut menghunjamkan keris Kiai Betok ke dada Sunan Prawoto sampai tembus ke belakang. Namun ternyata di belakang Sunan Prawoto ada istrinya, yang pada saat itu juga terkena tikaman dari keris Kiai Betok tersebut. Melihat hal ini, maka Sunan Prawoto pun menjadi marah. Kemudian beliau mencabut keris Kiai Betok dari dadanya dan melemparkan keris tersebut ke arah Rangkut. Akhirnya pada saat itu Rangkut juga gugur bersama Sunan Prawoto dan juga gugur bersama istri Sunan Prawoto. Ratu Kalinyamat yang merupakan adik dari Sunan Prawoto marah dan menaruh dendam kepada Arya Penangsang. Ia menganggap bahwa Kanjeng Sunan Kudus terlibat dan bertanggung jawab atas gugurnya Sunan Prawoto. Kemudian Ratu Kalinyamat dan suaminya Pangeran Hadirin mendatangi Sunan Kudus dan meminta pertanggungjawaban dengan membawa keris yang telah membuat kakaknya gugur, yaitu keris Kiai Betok milik Kanjeng Sunan Kudus yang telah dipinjamkan kepada Arya Penangsang. Sebagai seorang waliullah, maka Kanjeng Sunan Kudus kemudian menjelaskan sebuah kebenaran apa adanya, bahwa Sunan Prawoto ini gugur karena sebuah karamannya sendiri, karena dulu ia telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu telah membuat wafat ayahanda dari Arya Penangsang, mengambil alih tahta Demak yang semestinya menjadi hak Raden Kikin dan juga hak Arya Penangsang. Namun penjelasan dari Kanjeng Sunan Kudus ini membuat Ratu Kalinyamat semakin marah dan kecewa. Kemudian Ratu Kalinyamat pergi begitu saja meninggalkan Kanjeng Sunan Kudus. Sikap tidak hormat dari Ratu Kalinyamat dan juga suaminya yaitu Pangeran Hadirin kepada Kanjeng Sunan Kudus inilah yang membuat Arya Penangsang menjadi murka. Dan tanpa sepengetahuan dari Sunan Kudus, ia kemudian mengutus anak buahnya, yaitu para pasukan Jipang, untuk segera menghabisi mereka. Ratu Kalinyamat beserta suaminya kemudian pulang kembali ke daerah Jepara. Di tengah perjalanan, mereka diserbu oleh anak buah dari Arya Penangsang. Namun Ratu Kalinyamat berhasil lolos, sedangkan suaminya yang bernama Pangeran Hadirin gugur. Hal ini yang membuat beberapa adipati memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Selain daripada itu, Hadiwijaya juga ternyata berambisi untuk mendapatkan tahta kerajaan Demak. Setelah mendapatkan dukungan dari Ratu Kalinyamat yang menjanjikan tahta kerajaan Demak akan diberikan kepada siapa saja yang bisa membuat wafat Arya Penangsang, maka pada saat itu Hadiwijaya menyanggupinya. Ambisi Hadiwijaya untuk meraih tahta kerajaan Demak akhirnya terdengar oleh telik sandi dari Arya Penangsang. Hal ini membuat hubungan Kadipaten Pajang dan Kadipaten Jipang kian semakin memburuk. Dan hal inilah juga yang membuat Arya Penangsang murka. Maka Arya Penangsang mengirim 4 orang pendekar bawahannya untuk menghabisi Hadiwijaya. Akhirnya dengan dibekali keris Kiai Setan Kober, maka berangkatlah keempat pendekar utusan Arya Penangsang menuju Kadipaten Pajang untuk menghabisi Hadiwijaya. Namun ternyata Hadiwijaya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, lebih unggul daripada mereka, sehingga membuat keempat utusan ini dapat dikalahkan dan dipulangkan kembali ke Kadipaten Jipang. Kemudian menindaklanjuti apa yang telah dijanjikan oleh Ratu Kalinyamat, maka Hadiwijaya atau Joko Tingkir kemudian mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang dapat membuat Arya Penangsang wafat, maka akan diberi hadiah berupa tanah perdikan di daerah Pati dan juga tanah Mentawai di Mataram. Namun karena pada saat itu tidak ada yang berani, maka Ki Juru Mertani mengajukan agar Ki Ageng Pemanahan dan juga Ki Ageng Penjawi ikut sayembara. Akhirnya mereka bersedia. Ki Juru Mertani kemudian membuat sebuah siasat untuk memancing Arya Penangsang menyeberangi Kali Sore atau Kali Lanang, salah satu anak sungai dari Bengawan Solo, agar Arya Penangsang yang juga dikenal sangat sakti mampu dikalahkan oleh Ki Juru Mertani.
Maka ia melakukan strategi yang pertama, yaitu menantang Arya Penangsang dengan cara yang sangat tidak terpuji, yaitu memancing amarah Arya Penangsang dengan cara seorang abdi dalem atau tukang penyabit rumput bawahan Arya Penangsang yang kebetulan sedang mencari rumput di sekitar tepi sungai. Kemudian bawahan tersebut dipotong kupingnya, lalu dikalungkan surat tantangan yang berisi hinaan dan bertanda tangan Hadiwijaya. Mendapat tantangan dan hinaan apalagi melihat penderitaan abdi dalamnya, maka Arya Penangsang langsung naik pitam. Berangkatlah Arya Penangsang sendirian, memacu kudanya yang bernama Gagak Rimang, langsung mendatangi Kalisore, menanggapi tantangan dari Hadiwijaya. Namun, pada kenyataannya bukanlah Hadiwijaya yang datang, tetapi malahan anak angkat dari Hadiwijaya yang bernama Danang Sutawijaya yang pada saat itu baru berusia 17 tahun. Tentunya hal ini membuat Arya Penangsang semakin merasa murka karena merasa direndahkan. Sutawijaya sendiri sebenarnya tidak diizinkan berangkat oleh Hadiwijaya, tetapi atas himbauan dari Ki Ageng Pemanahan, maka Sutawijaya berangkat juga. Bahkan kemudian Hadiwijaya memberinya bekal berupa senjata tombak yang sangat terkenal, yaitu tombak Kiai Pleret. Juga dibantu oleh 200 prajurit untuk mengawasi Sutawijaya. Melihat musuhnya masih sangat muda, maka Arya Penangsang semakin marah karena merasa direndahkan. Tampaknya inilah yang membuatnya berlaku sembrono dan lengah. Ia berpikir akan mampu menghabisi Sutawijaya yang masih bocah. Maka tanpa ragu Arya Penangsang kemudian menyeberangi Kalisore sendirian. Disitulah kemudian Arya Penangsang dikeroyok oleh 200 prajurit Pajang hingga ususnya terburai dan gugur. Versi yang lain adalah karena larut emosi dan meremehkan Sutawijaya, maka Arya Penangsang kemudian lengah sehingga terkena tombak Kiai Pleret hingga ususnya keluar terburai. Namun Arya Penangsang ini benar-benar pantang menyerah. Dengan kesaktiannya maka ia melompat kemudian mencekik leher Sutawijaya. Melihat Sutawijaya sudah kehabisan nafas, maka Ki Juru Mertani meminta agar Arya Penangsang bersikap kesatria dengan menghabisi Sutawijaya menggunakan keris Kiai Setan Kober. Arya Penangsang kemudian terpancing dan mencabut keris Kiai Setan Kobernya, dan pada saat mencabut kerisnya itulah kemudian mengenai ususnya yang terburai dan membuat Arya Penangsang kemudian gugur. Setelah gugurnya Arya Penangsang membuat Hadiwijaya diberikan kekuasaan oleh Ratu Kalinyamat sebagai penguasa atau Raja Demak. Pada tahun 1568, Sultan Hadiwijaya kemudian memindahkan ibu kota kerajaan beserta harta pusakanya dari Demak ke daerah Pajang. Berakhirlah kerajaan Demak dan Hadiwijaya mendirikan kerajaan Pajang. Adapun orang yang telah berhasil membuat gugur Arya Penangsang, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi, mendapatkan penghargaan dari Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan mendapatkan tanah Mentawai di Mataram, dan Ki Penjawi mendapatkan tanah di Pati. Pada perjalanannya, Mataram tumbuh menjadi desa yang ramai dan dipimpin oleh putra Ki Ageng Pemanahan, yaitu Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Panembahan Senopati kemudian memproklamirkan diri menjadi raja pertama Mataram Islam. Para sobat sejarahku, demikianlah ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebaikan-kebaikan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.